Yang terhormat Bapak Kasih Binadik, Bapak Kasdin Lato SHM. Yang saya hormati Ketua Harian Badan Takmirul Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2 Gorontalo, Yang Mulia Al-Mukaram Bapak Haji Sapwan Ali, Magister Hukum Islam, rekan-rekan pengurus masjid, bapak-bapak, hadirin warga binaan Lapas Kelas 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, cara pertama tuntunan ilahi yang akan disampaikan oleh Bapak Helmi Kasim. Pada Bapak disilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblatan lati kunta 'alaiha illa lillahi tabi'u rasul illa
كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tuntunan ilahi dan pada petugas disampaikan terima kasih. Selanjutnya sambutan dan arahan Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo yang terhormat Bapak Kasdin Lato Esa. Pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Safwan Ali yang hari ini akan memberikan penyegaran buat kita semua. Yang kami hormati Ketua Harian Badan Takmir Masjid, segenap pengurus dan jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, saya banggakan, yang insya Allah kita sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi sebesar-besarnya karena serangkaian acara, serangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan. Tentunya semua ini adalah hasil dari kerjasama kita semua. Jadi bukan cuma petugasnya, tapi warga binanya juga ikut berkontribusi menyukseskan kegiatan itu. Kemudian perlu kami sampaikan untuk besok juga masih ada kegiatan hari Jumat, ada kegiatan bersih-bersih lingkungan. Kemudian masih ada lagi rangkaian kegiatan STQ, seleksi tilawatil Quran tingkat wilayah. Nanti dipusatkan lagi di sini, di tempat ini. Nanti kita semarakkan lagi. Tadi ada 4 orang perutusan dari warga binaan kita yang ikut dan dilatih oleh Kementerian Agama, penyuluh-penyuluh dari Kementerian Agama Kota itu ini mempertajam lagi. Jadi saya tidak alihkan di sini kegiatannya. Tadi siang saya pindahkan ke ruang rapat biar bisa lebih konsen di dalam pembacaannya, bisa lebih enak didengar karena sepi. Kalau di sini termasuk juga banyak gangguan. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih semua sudah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan, diberikan petunjuk-petunjuk. Juga keluarga kita yang ada di rumah juga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang secukupnya. Insya Allah, amin. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan dari Bapak Kasih Binadik dan semoga menjadi perhatian kita semua. Selanjutnya kultum kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh Suripto Ilham.
kepada Pak Suripto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina. Wa qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Yang terhormat Bapak Kasih bin Adik Lapas kelas 2A Gorontalo, yang sama-sama kita muliakan Bapak penceramah Bapak Haji Safwan Ali, Ketua Harian Masjid At-Taubah Lapas kelas 2A Gorontalo, Bapak Yasin Bahwa selaku koordinator bidang dakwah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membawakan kultum dengan judul Mencintai Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kemudian kalau kalian mencintai Baginda Rasulullah SAW, Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tamassaka bis sunnati, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tamassaka bis sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang mencintai Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus pembawa kultum. Ya. Jadi Pak Haji, begini pembinaan Pak Kastim di dalam, mendidik untuk menjadi seperti ini, dengan moto masuk napi keluar santri. Selanjutnya mari kita akan ikuti ceramah agama yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Safwan Ali MAI. Pada Bapak disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagimu ya Allah, rahmat dan karuniamu tiada henti-hentinya engkau curahkan kepada ciptaanmu, tanpa engkau memilih siapa orangnya, apa kondisinya, di mana tempatnya. Engkau senantiasa berikan rahmat kepadanya. Semoga kami yang berada di tempat ini akan senantiasa
tetap beristiqomah dalam kondisi apapun. Kami akan senantiasa mengingat Engkau ya Allah, dan sedikitnya menitipkan ibadah-ibadah kami. Semoga ibadah kami akan bisa menuntun kami untuk menjadi manusia-manusia yang senantiasa tetap beribadah kepadamu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, masuk napi keluar santri. Materi saya tiba-tiba berubah. Tadi so siap kamari dari Bone Bolango, hujan, mau sampaikan apa, berpikir terus, tiba-tiba muncul di sini ada satu ungkapan yang terakhir, masuk napi keluar santri. Satu tujuan yang cukup dan bahkan mulia, yang sudah menjadi satu rancangan untuk diniatkan secara bersama-sama. Saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku sekalian, di luar sana banyak juga santri-santri tapi sudah susah untuk bisa diperpegangi. Kenapa? Karena saat ini terlalu banyak ulama-ulama yang propaganda, yang justru kadang-kadang tidak mendatangkan ketentraman jiwa bagi umat. Banyak ibadah-ibadah yang disampaikan yang justru tidak membuat kita sampai kepada li'ila'i kalimatillah, menegakkan kalimat-kalimat Allah. Alhamdulillah, melalui tempat ini, meskipun pandangan orang bisa jadi sebagai tempat hukuman, tempat yang membuat orang seolah-olah negatif pandangannya, kan tetapi merubah kita keluar bukanlah seperti demikian. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjara bukan nanti sekarang, di zaman Nabi juga sudah ada penjara. Jadi tidak usah kita mau rasa minder, marilah ketika itu salah kita lalui kesalahan itu. Satu tujuan kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah seridho, biarlah saya terhukum kapanpun, berapapun jumlahnya, ridho Allah yang kita harapkan. Cuma itu bataru, cuma itu petaruh. Hidup ini cuma sekarang sementara bernafas, dan tanpa kita ketahui kapan tiba-tiba berhenti bernapas, mati, bertanggung jawab di hadapan malaikat, belum kepada Allah, baru malaikat. So setengah mati kita orang menghadapi, apalagi sudah menghadap Allah. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah tidak menghukum. Allah menciptakan manusia untuk senantiasa nikmati kehidupan ini. Tapi ingat, ketika engkau berbuat salah, bertobatlah kepadaku. Melalui siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul gaib bagi kita saat ini. Tidak pernah mencium bau beliau, tidak pernah melihat rupa beliau, tidak pernah menyentuh tubuh beliau, tapi dengan satu kata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita yakin seolah-olah Rasul bersama kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pilihan Rasulullah. Orang-orang yang di sampingku adalah orang-orang yang menjabat, orang-orang di sampingku adalah orang-orang yang berharta, orang-orang di sampingku adalah orang-orang yang terhormat. Tidak ada cerita begitu. Orang-orang yang berada di sampingku, siapapun dia, apapun kondisinya, apapun kesalahannya, bertobat pada Allah dan bersedia berselawat atasku, karena Allah pun berselawat atasku. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima.
Bu Mekase ingat jangan sampai salah mengucapkannya. Perbedaan antara huruf shad dengan huruf sa, sin. Jadi tidak boleh salallah, salah itu pakai shad, sallallahu ala wasallam itu baru huruf sin. Kadang orang-orang tidak tahu itu, dia langsung salallahu, salah itu dia, tidak masuk bahasanya, tidak masuk maknanya, tidak sampai juga ucapan kita kepada apa yang kita maksudkan. Shad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Tadi itu seperti tadi bahasa hadat, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim, itu tidak benar. Yang benar itu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu perbedaan antara huruf shad dengan sa. Harus saya sampaikan ini dia, dan orang di luar sana banyak yang tidak tahu itu. Kita orang di sini sudah tahu. Insya Allah hari Kamis depan duduk saat ini dalam keadaan loyo, karena saat menanti buka puasa pertama, hari pertama bulan Ramadan. Kamis depan, so dekat ini dia. Gembirakan batin kita dengan Ramadan, bukan gembira kemudian mau berbuat apa, gembirakan batin kita. Orang yang gembira senantiasa menangis, bukan tertawa terbahak-bahak. Orang yang bergembira secara batin pasti dia meneteskan air mata. Ya Allah, datangkan aku di bulan sucimu, bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh segala-galanya. Ya Allah, datangkan aku padanya, meski hanya 1 hari. Jangan minta dulu banyak-banyak, biar cuma 1 hari. Ya Allah, datangkan aku di rumah Ramadan. Ketika kita menghirup udara di bulan Ramadan, 1 hari saja kita masuki sana, kalau kita penuh dengan tobat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan ini saya ingin mencoba menyampaikan kepada kita semuanya adab-adabnya saja yang sudah sering kita orang tinggalkan. Ada 2 adab yang sudah tidak sesuai lagi dalam masuki Ramadan. Adab sahur dan adab berbuka. Puasa itu intinya cuma di 2 ini. Sahurmu, puasamu engkau awali dengan sahurmu dan engkau akhiri dengan buka puasa. 1 hari selesai. Praktek yang sering kita orang lakukan adalah sahur itu makan malam. Tidak. Sahur itu adalah makan di waktu sahur. Ada waktu sahur yang Allah khususkan. Kalau kita perkirakan kira-kira kurang lebih 1 jam sebelum waktu imsak, itu waktu sahur. Jadi kalau kita orang semua bahas sahur jam 12 malam, bahas sahur jam 1 malam, bahas sahur jam 2 malam, 2:30 belum sahur, DP nama itu sarapan sahur. Makanya sepuasa hari-hari berpuasa boleh bawa kepala angin. Hari-hari berpuasa dia banyak mengeluh, hari-hari berpuasa dia serakah. Kenapa? Karena tidak pas puasa kita. Rasul mengatakan, sebaik-baik sahurmu di akhir waktu. Kenapa? Karena sebelum adanya Rasulullah SAW menetapkan puasa itu, Allah sudah menurunkan hukum puasa di zaman-zaman sebelum Rasulullah, yaitu di masa Yahudi. Masa Yahudi so ada puasa, masa Nasrani so ada puasa. Al-Quran yang mengatakan itu, kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Di zamannya Rasulullah dirobah, sesuaikan lagi kembali kepada makna yang sesungguhnya. Jadi basahur kalau di sini secara umum Pak, usahakan ya minimal dia sekitar jam-jam 3 lewat baru mulai. Baru bagaimana Ustadz kalau anak saya sudah suka makan, makan dulu tidak apa-apa. Cuma usahakan di waktu sahur itu engkau mengkonsumsi walaupun hanya 1 biji apa yang engkau bisa makan. Atau mungkin dengan menghirup atau mau meneguk air. Itu namanya waktu sahur. Makan sahur. Rasulullah mengatakan, makanlah sahur karena dalam makanan sahurmu ada berkah di dalamnya. Banyak orang yang mengkonsumsi sahur di bulan Ramadan tidak mendapatkan berkah daripada sahur itu. Makanya kalau bisa kita menyesuaikan seperti itu. Jangan tergantung dengan siapa-siapa,
tapi begitu waktu sahur diakhirkan makan sahur kita. Habis kesana makan sahur, tunggu imsak. Insya Allah kalau dalam keadaan seperti ini kan kita dikoordinir, mungkin tidak terlalu ada yang dibilang tak salah bangun atau mungkin terlambat bangun, tidak ada, yang mungkin dibangunkan sesuai dengan jamnya, kemudian kita mengkonsumsi sahur. Itu di sahurnya. Ketika makan sahurmu waktunya sempit, maka engkau tidak ada serakah. Hilangkan niatmu ketika engkau makan sahur karena takut besoknya lapar. Makan banyak-banyak, besok tidak mau makan, hati-hati memang itu. Percuma, lebih tidak usah. Jangan khawatir. Asyamu li wa ana ajzi bi, kata Allah. Puasa itu untukku dan aku yang memberikan balasannya. Jangan khawatir. Survei membuktikan orang yang berpuasa tanpa sahur karena tak tidur tetap kuat jasmaninya. Oh, tidak bangun sahur anak, tak kayak kamar subuh. Makan jo, tidak mau tanpa puasa. Kuat. Karena makan sahurmu bukan sebagai pengganti konsumsi di siang hari engkau tidak makan. Hati-hati dalam Yahudi mengambil cara itu. Makan yang banyak-banyak, makan yang berkualitas, makan yang bergizi, makan yang banyak. Pokoknya semuanya yang bagus-bagus semuanya. Karena besok tidak mau makan. Tidak seperti itu. Yang menyambung dirimu hidup, yang menyambung dirimu sehat, yang menyambung apa yang engkau konsumsinya, tergantung pada berkah yang engkau konsumsi, dan itu akan menjadi penguat batinmu di dalam melaksanakan ibadah. So sahur, so sampai dengan imsak. Imsak itu adalah hati-hati, batas mulai berhenti untuk mengkonsumsi. Kadang-kadang di luar sana itu bahkan waktu imsak adalah waktu kesempatan merokok. Saya perokok juga, jadi saya tahu itu dia. Berhenti jo, ganti casing. Waktu imsak itu waktu dimana engkau diterima zikir-zikirmu. Bahkan umat mengatakan di waktu imsak itu mereka melaksanakan sholat fajar, duduk sholat 2 rakaat mengharapkan Allah. Allah mengatakan sholat fajar itu sama dengan engkau memiliki dunia dan segala isinya. Bukan berarti tiba-tiba kita mau sholat fajar ada oto, ada pesawat, bukan itu dia. Cuma semua dunia ini adalah milik kita. Artinya kita merasa damai kehidupan kita. Dapat lihat orang begini, kita punya juga itu. Dapat lihat ini, kita punya juga itu. Karena kita merasa damai dengan kehidupan dunia itu. Coba kalau memang kita boleh praktekkan. Di saat waktu imsak itu, ambil air wudu, sholat fajar 2 rakaat. Bermohonlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa kita orang bermohon akan Pak. Jujur bilang kamari. Jangankan bapak-bapak yang ada di sini, kami di luar pun tidak ada yang bisa menyelamatkan, kecuali hanya Allah satu-satunya yang bisa menyelamatkan segala-galanya. Jadi itu, manfaatkan waktu imsak. Habis imsak sudah sombah subuh, biasa subuh seperti biasanya, itu sudah praktek. So hari-hari berikutnya silakan mau tidur apa saja silakan. Ustadz, tidur orang berpuasa itu ibadah. Betul, tidur orang berpuasa itu ibadah bagi orang yang tertidur karena ibadah. So jam 9, so jam 10 tiada kegiatan apa-apa. Pegang Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada ambilah biwat ma agna anhu maluhu wa ma saya sulana. Jangan ditahan, biar tidur jangan. Tidur dalam keadaan ibadah. Bukan dalam keadaan main 3-3. Bahkan ada yang bertanya, boleh itu Ustadz? Boleh. Ada orang-orang kantor bilang begitu, Ustadz boleh kalau bulan Ramadan itu sambar main domino di komputer, kan tidak rame-rame? Boleh. Tapi ambil manfaat dari domino. Apa itu arti domino itu? Domino, kalau satu harus satu, dua kalau dua. Orang mabos sekalipun tidak berani melawan itu di atas meja. Orang apa orang bermain domino? Saya Pak Mabo. Dia bikin 3-3. Saya tidak punya 3. Tidak mungkin saya mau paksa dia itu apa kita mabok, tidak bisa.
Karena ini yang saya pukul. Tapi saya tidak akan berani melewat. Artinya domino itu isyarat kebenaran. 2 pasnya dengan 2, 3 pasnya dengan 3, 4 pasnya dengan 4, 5 pasnya dengan 5. Dapat pegang kartu 6 double, belum boleh mau keluar, dukdak. Oh, tidak mau keluar anak P6. Isyaratnya apa di situ? Artinya kita orang itu di situ disyarat semakin banyak bijimu yang tertahan, siap-siap jangan badiri. Itu hukuman. Tanpa diperintah dia geser DP kursi, anak badiri dulu karena anak perhitungan 6 double 12 mati di tangan. Tanpa diperintah, tanpa ditangkap, tanpa diapa, langsung badiri sendiri dia. Bayangkan sumbangsi kebenaran domino terhadap kehidupan begitu tinggi, sehingga saya katakan domino adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan ini. Tapi jangan kemudian saya bilang Pak sama Pak kasih Binadik, kalau begitu Ustaz bagi kamar domino sama dia, ambil hikmahnya, bukan DP domino itu, ambil hikmahnya dari domino itu. Ya. Sudah selesai waktu solohor, kita orang dalam keadaan lemah segala macam. Bapak sekalian, saya katakan kalau tubuh Anda lemas di bulan Ramadan, tanda-tanda puasamu diterima. Kalau di bulan Ramadan engkau merasa kuat segala macam, hati-hati, ada Yahudi dalam niatmu. Karena Yahudi itu yang begitu itu. Oh, anak kuat. Wah, puasa kecil, anak kuat. Hati-hati, Yahudi ente. Puasa itu lemah. Puasa itu lemas. Nabi kita Muhammad SAW lemah. Yang Allah kehendaki ketika engkau lemah hanya apa? Subhanallah, astagfirullah, subhanallah. Semakin terhimpit kita, seharusnya semakin tinggi nilai ibadah kita kepada Allah. Itu yang Allah kehendaki. Hei, siksa dirimu dengan tidak makan agar engkau lemah, dan ketika engkau lemah engkau hanya menyerahkan diri kepadaku, keterima semua permohonanmu, aku yang mengatur kehidupanmu. Kan begitu. Makanya kasih lemas itu diri, jangan bandeng-nenge. Saya bilang di luar, di ta'lim saya di luar, ibu-ibu jangan terima tips-tips segar di bulan Ramadan. Ini hasil produksi para penceramah yang kemudian propaganda agar supaya sehat di bulan Ramadan makanlah yang begini. Tidak usah pakai begitu, biasa-biasa aja. Semua penting dia memenuhi standar gizi, sudah seperti itu. Pak lemas Pak, ya iya Ramadan ya puasa ya lemas, dan itulah kehendaki yang dibilang kelemahan itu. Semakin engkau lemah, semakin tinggi kepasrahanmu. Itu terbukti. Sekarang Pak, saya mau buktikan, seandainya tiba-tiba dalam saya berbicara ini, kami ada hadir di sini, tiba-tiba tanah goyang 9 skala liter, tak goyang ini semua, pasti semua baterai Allahu Akbar. Otomatis. Jangankan kita yang sudah muslim, orang yang tidak muslim pun baterai Allahu Akbar. Survei membuktikan, kan saya mengalami itu. Sementara duduk-duduk dengan teman-teman di forum komunikasi kerukunan umat beragama, ada yang kaum Nasrani, ada juga kaum Hindu, segala macam itu. Sementara bapak pimpin rapat, terang musyawarah, ada tanah goyang. Malah ini si Cina ini yang baterai duluan, Allahu Akbar. Kita bilang, dari mana dia tahu Allahu Akbar itu? Otomatis, hei, hanya dirimu yang namanya Safwan, dirimu yang namanya, tapi semua perangkatmu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menggerakkan segala-galanya. Kalau Bapak jadi tahu tentang agama, bukan karena ini hanya sekedar fasilitas. Allah yang membuat engkau jadi pintar. Mohon, ya Allah, cerdaskan pikiranku. Ya Allah, bukalah pintu hatiku. Itu yang kita orang mohonkan. Otomatis Allah akan beri. Ud'uni fastajib lakum, janji Allah dalam Al-Quran. Bermohonlah engkau, aku akan penuhi permohonan. Bahwa jangan kita orang ini setengah mati. Susah membedakan antara bermohon dengan badikte. Ya Allah, berikan aku rizki dalam bentuk innova ya Allah. Disebut innovanya, badikte Allah ini. Kalau perlu yang warna hitam ya Allah, disebutkan lagi warna hitamnya. Disebutkan lagi seperti Pak kasih Binadik punya itu ya Allah. Dia minta lagi, ini mau bersaing atau apa namanya, ini mendikte.
Tidak perlu ada dikte. Allah tahu kita ini ciptaan Allah, tidak perlu kita dikte. Hanya dengan mengisyaratkan saja, ya Allah. Allah sudah tahu apa yang maksud. Agar supaya mulutmu tidak bertentangan dengan batinmu, maka kemudian engkau ucapkan itu. Makanya saya katakan doa yang paling bagus adalah zikir. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha. Saya sarankan Bapak-bapak sekalian, jangan tinggalkan, jangan kita lewatkan kesempatan ini. Saat waktu habis sholat kita duduk, usahakan kalau bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang bakore kamar tunggu dulu, subhanallah, subhanallah. Jangan engkau iringi kalimat-kalimat zikirmu dengan hal-hal yang lain. Apalagi engkau berzikir sambil menunjuk hal yang lain. Ada yang begitu. Basambayang di Masjid Basar, Masjid Agung Baitur Rahim, sementara berdoa baca kaligrafi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah. Ternyata di sini subuh jam begini, baca balik jam-jam subuh itu dia cuma dia lihat itu yang huruf yang berjalan-jalan itu dia itu. Saya bilang ente ini anda bazikir, kiamat baca itu dia. Seharusnya zikirmu kau pautkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ para ulama ketika berzikir sering menutup mata biar tidak nampak di bayangan matanya tentang apa yang terlihat. Dia betul-betul berzikir. Jangan lupakan kita berzikir sepanjang di bulan Ramadan. Baca Quran, tahu baca Quran, bacalah Al-Quran, belajarlah Al-Quran. Bukan hanya sekedar mau kasih habis DP jus-jus. Seberapa ngana so jus 5. Jus 5 itu apa? Saudara jenis avokat itu dia. Jadi kalau jus 6 itu jus nangka. Kalau jus 7 itu jus nangka. Bukan seperti itu. Tapi pelajari. Kalau perlu ambil satu-satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kamar alhaakumut takatsur. Apa yang engkau maksudkan ya Allah dengan alhaakumut takatsur? Mulai kita orang kaji satu persatu ayat itu. Kesempatan yang paling luas. Pada kesempatan ini kita berada di tempat ini. Ini selama kita memasuki selama di bulan hari-hari di bulan Ramadan. Boleh baca capek, tapi capeknya dalam bentuk ibadah. Bekerja juga jangan baca cari-cari begitu, tapi kita usahakan sesuai dengan kondisi. Semua amper-amper buka. Ini juga kita rubah, kita rampai budaya. Sudah jadi kebiasaan. Begitu mau hampir buka, kira-kira kalau bukanya itu sekitar sekarang jam 6 ya, jam 6 itu baru masuk maghrib. Kira-kira buka itu baru kita dengar mungkin itu ada istighfar itu asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar asyhadu itu kan DP doa istighfar. Usahakan Pak kalau bisa saat istighfar itu jangan bagara kemana-mana, jangan balik dikelirik cookies. Asyhadu an la ilaha as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Orang Gorontalo bilang bangganga. Ganti casing. Duduk termenung. Asyhadu alla. Allah menerima doa permohonan ampunan di saat-saat engkau menjelang buka puasa. Manfaatkan, bergembira di situ, rasakan nanti rasakan. Saya ini bilang ini seuji coba, kita praktekkan. Karena di keluarga saya juga seperti itu. Saat berzikir jangan di meja makan. Bagaimana juga berzikir? As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Bazikir kong peliar mata. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni kesalahanku. Ini dosa ini banyak sekali Pak, bukan nanti kita orang dosa mencuri, dosa menipu, dosa bukan cuma sekedar itu.
hanya saja tidak menggerakkan tangan kita dengan Allahu Akbar, sudah berdosa kita pada tangan kita. Ketika tanganmu bicara, ketika matamu bicara, ketika telingamu bicara, semua akan berbicara pada Allah. Ya Allah, tangan ini selama terpasang sama yang namanya Safwan Ali tidak pernah diangkatkan untuk takbir membesarkanmu ya Allah. So dosa itu. Jangan dulu dosa yang lain-lain, baru dosa itu dosa. Makanya Allahu Akbar. Terang mohonkan, tidak ada yang lepas dari dosa. Makanya saat kita orang bermohon di saat waktu menjelang buka puasa. Begitu sama orang bertunggu. Apa itu? Karim, sokarim. Kan begitu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baru disemogas. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Basahur pakai caranya Yahudi, buka puasa pakai caranya setan yang terkutuk. Kalau sahurmu benar, insya Allah buka puasamu juga akan benar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tok. Dung, ambil. Apa yang dibaca, Pak? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Doa makan dulu Abah. Taruh Allahumma lakasumtu, mau nangis ngoni nanti lihat. Wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tembus semuanya. Baru tambah itu doa. Doa Arab boleh, tapi bagusnya dengan Indonesia saja. Ya Allah, jadi Allahumma zuhabaz zuma wa batallatil uruku wa thabatal ajru insya Allah. Itu doanya Rasulullah. Apa itu doa bermohon? Rasul dijamin surga, tapi masih berdoa. Kenapa malaikat bilang, ya Rasulullah dijamin surga ente, kenapa ente masih berdoa? Kata Rasulullah, aku masuk surga tapi umat-umatku harus bersama-sama aku. Aku memberikan ajaran kepada umatku biar mereka tetap bersama aku di surga nanti. Apa DP arti itu? Allahumma zuhabaz zuma wa batallatil uruku wa thabatal ajru insya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, so basah urat-urat leherku. Aku bermohon kepadamu ya Allah, hapuskan dosaku sebagaimana terhapusnya haus di leherku. Coba bayangkan, tinggi sekali itu doa Pak. Praktekkan itu. DP Arab bagaimana tadi Pak? Itu usah pakai Arab Indonesia aja. Allah mengerti dengan bahasa Indonesia. Bahasa Gorontalo boleh, bahasa Manado boleh, asal jangan pakai ngana. Jangan pakai ngana. Ngana apus kamari kita pedosa ya Allah. Jangan so jadi lain DP cerita itu. Jangan pakai ngana. So pakai bahasa Manado dia. Ini Allah suka bisa bilang ngana-ngana. Nah itu. Ya Allah, hapuskan dosaku sebagaimana engkau menghapus haus di tenggorokanku. Pak, coba Pak, kalau so pakai ini dia, insya Allah saya mau jamin, bubur ayam tinggal bubur ayam, lupis tinggal lupis, panada tinggal panada, dadara tinggal dadara. Semua makanan ini tinggallah makanan. Tidak ada keserakahan yang muncul dalam hawa nafsu kita. Boleh coba. Boleh coba di Ramadan. Artinya bukan tidak mau makan, doa makan buat tidak langsung serakah tadi. Kalau tadinya kan semua serakah, sudah kumpul kamar semua ini makanan, sudah ada yang merah dan kuning dan segala macam. Terakhir tidak saya tidak tahu, makan tinggal lagi. Apakah itu salah? Salah. Engkau berdosa pada ususmu. Usus bilang ya Allah, ana tidak mampu menampung yang begini ya Allah. Potes sapuan ini golojo ya Allah. Coba lihat sudah bikin begini kita pe. Itu berdosa Pak.
Ini tubuh kita ini Allah yang bikin. Jangan dulu cerita yang bilang berdosa mau berbohong, jangan dulu cerita, itu terlalu biasa itu. No, kalau begini kan terima, wahai usus, aku mohon maaf padamu yang usus, kan tidak mungkin toh. So bilang begitu, tidak mungkin. So lewat, usus bilang, so terlanjur. Kau so isi kita sudah jadi begini, setengah mati. Mohon maaf wahai Safwan, karena aku tidak bisa menampung, terpaksa aku keluarkan. Muntahlah kita, begitu muntah, jatuh sakit, so setengah mati. Mau pakai apa lagi kalau seperti itu? Lewatlah masa-masa beribadah yang enak di bulan suci Ramadan, karena tubuh kita tidak sehat lagi. Ya Allah, sakitkan orang ini ya Allah, biar yang masuk ke aku tinggal cairan impus, tidak perlu lagi ada makanan. Kalau usus sudah doa begitu, setengah mati itu usus bilang kamar, ya Allah, kayak sakit juga di terajal ini ya Allah, biar tidak perlu dia isi kamarnya kita, palingan di isi kamar cuma bubur. Jadi nikmat aku. Nah, harus hati-hati, pelihara tubuh kita, karena Allah yang senantiasa menciptakan dan membimbing tubuh kita ini menjadi hal seperti ini. Bab buka puasa sudah selesai dengan berdoa itu, makanya saya katakan jangan tinggalkan doa makan waktu sahur maupun waktu berbuka puasa. Banyak orang yang tidak berdoa di waktu-waktu itu. Apa doa sahur ya anak-anakku? Dan jawab, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Weh, itu niat, bukan doa. Engkau sahur itu makan, pakailah doa makan. Karena nawaitu saumagadin an adai fardu sahri Ramadan hazi sana lillahi ta'ala. Doa apa itu? Doa sahur, bukan itu doa sahur, itu niat masuk Ramadan. Nanti hari Rabu sore insya Allah tanggal 22 sore, sebegitu terbenam matahari sudah masuk waktu 1 Ramadan. Mudah-mudahan sepakat semua itu dia, karena di jadwal Kementerian Agama tertanggal di 23 nanti ini Maret, hari Kamis insya Allah itu sudah jatuh satu Ramadan. Pas matahari terbenam, semuanya berniat dengan dirinya saja, nawaitu saumagadin an adai fardu syahri Ramadan hazi sana lillahi ta'ala. Tidak mau bisa pakai Arab, tidak usah pakai Arab, tidak apa-apa. Ya Allah, saya berpuasa padamu, berpuasa untukmu di bulan Ramadan tahun ini. Pakai bahasa Indonesia, boleh pakai seperti itu, tidak usah lagi pakai lagi Arab-Arab, tidak upah. Setelah kita masuk di situ, kemudian laksanakan ibadah sesuai dengan segala macam. Insya Allah dengan dua ini saja dulu. Marilah kita melaksanakan sahur sesuai dengan kondisinya, dan kemudian marilah kita melaksanakan buka puasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Ini saja penyampaian pada kesempatan ini. Mungkin kita awali sebelum doa ya Pak, tutup dengan doa. Mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.